Sebelumnya kita sudah membahas tentang masyarakat multikultural dan kelompok sosial. Seperti kita tahu, masyarakat multikultural itu adalah sebuah masyarakat yang di dalamnya terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang masing-masing mempunyai ciri yang berbeda-beda. Nah, sehingga kemudian yang menjadi menonjol dari masyarakat multikultural adalah besarnya potensi terjadinya konflik. Seperti yang tadi kita lihat di video awal, bahwa ada banyak sekali konflik yang terjadi di dunia ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang konflik sosial di dalam masyarakat multikultural. Kita akan mulai dari apa itu konflik. Konflik adalah bagian dari proses interaksi sosial disosiatif. Ingat, di materi kelas 10 ada dua macam interaksi sosial, asosiatif dan disosiatif. Asosiatif adalah interaksi yang sifatnya positif, di dalamnya terdiri dari kooperasi, asimilasi, akulturasi, dan akomodasi. Sementara interaksi sosial disosiatif itu terdiri dari tiga bentuk. Salah satunya adalah konflik. Nah, konflik ini dimulai dari proses yang disebut sebagai sebuah persaingan atau kompetisi. Persaingan atau kompetisi adalah usaha untuk menjadi lebih baik. Dia nggak selalu negatif, karena kadang-kadang orang ingin jadi lebih baik dari orang lain itu nggak masalah kan. Kemudian dia akan masuk menjadi sesuatu yang dinamakan sebagai sebuah kontravensi. Apa itu kontravensi? Nah, saya udah kasih contoh begini. Misalnya kemudian ada dua orang yang punya tujuan yang sama. Katakanlah, misalnya Dewangga dengan Rudi. Dewangga dan Rudi itu sama-sama menyukai Lala. Artinya kemudian mereka berdua bersaing. Dewangga dan Rudi melakukan proses persaingan atau kompetisi, usaha untuk menjadi lebih baik supaya mereka bisa mendapatkan Lala. Awalnya pasti misalnya Dewangga pura-pura pinjam catatannya, terus Rudi pura-pura salah kirim WA. Mereka bersaing. Nah, kemudian biasanya kalau orang bersaing, ketika semakin memanas, apa yang terjadi? Benar sekali, biasanya kemudian saling menyerang. Neng merawani langsung, neng-nengan di belakang, saling menyerang melalui gosip, fitnah, ngerasani memburi. Itu adalah proses yang dinamakan sebagai kontravensi, permusuhan yang tersembunyi. Misalnya, ya, Dewangga ngomong ke Yolanda, karena Yolanda kan kawan baiknya Lala, bilang, Yol omong ke karo Lala, ojo nganti gelem karo Rudi. Rudi kuwi nek ngupil dipangan. Misalnya begitu. Rudi sebaliknya ngomong ke Yolanda juga, Yol ojo nganti Lala gelem karo Dewangga. Dewangga kuwi ketoke ganteng, tapi nek nguyuh dodok. Misalnya begitu. Nah, itu adalah kontravensi. Ketika akhirnya semakin memanas, maka itu menjadi sesuatu yang sifatnya terbuka. Ya, ketika dia terbuka, baru menjadi sesuatu yang namanya konflik. Jadi ingat, konflik itu sesuatu yang melalui proses biasanya persaingan, kontravensi, kemudian konflik. Nah, tiga macam ini, tiga bentuk interaksi ini adalah bagian dari interaksi sosial disosiatif. Persaingan, kontravensi, dan kemudian konflik. Sehingga dari sini kita bisa mendefinisikan konflik adalah suatu proses sosial antara dua pihak atau lebih, individu atau kelompok bisa, di mana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan dan menjatuhkan pihak lain. Karena asal katanya dia dari bahasa Latin configering, artinya saling memukul. Konflik itu terbuka dan ingin saling menjatuhkan. Penyebabnya adalah satu, karena perbedaan individu. Lala dan Rudi dan Dewangga tadi punya tujuan yang sama, tetapi mereka berkonflik. Kenapa? Karena ada perbedaan individu. Yang kedua adalah perbedaan kepentingan. Rudi dan Dewangga kepentingannya sama, jadi mereka bukan perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan contohnya adalah misalnya antara Satpol PP dan PKL, pedagang kaki lima. Satpol PP kepentingannya menertibkan, PKL kepentingannya berjualan, sehingga kemudian itu bisa menimbulkan konflik. Yang ketiga, ada perbedaan latar belakang budaya. Nah,
Ada orang Jawa dan orang Batak mungkin berbeda karena karakternya beda, bisa konflik. Terakhir, ada perubahan nilai-nilai yang cepat di dalam masyarakat. Jadi ada perubahan nilai-nilai yang cepat dalam masyarakat bisa menyebabkan konflik. Apa itu contohnya? Nah, nanti kita bisa diskusikan di dalam kelas online kita setelah ini. Ada banyak sekali bentuk konflik di dunia ini. Yang pertama adalah konflik pribadi atau individu. Konflik antar individu. Kedua adalah konflik rasial. Konflik rasial adalah konflik karena warna kulit dan ciri-ciri fisik. Ketiga adalah konflik politik, karena ada usaha untuk meraih kekuasaan. Keempat ada konflik kepentingan. Ini konflik yang karena perbedaan kepentingan tadi. Kemudian selanjutnya ada konflik internasional, konflik antar negara. Lalu ada konflik antar kelas sosial. Jadi misalnya konflik antar strata sosial, majikan dengan buruh misalnya, itu konflik antar kelas sosial. Lalu ada konflik vertikal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara pihak yang ada di atas dengan yang ada di bawah. Misalnya rakyat dengan pemerintah, konflik vertikal. Sementara konflik horizontal itu sederajat, misalnya tawuran antar kampung, antar sekolah, itu adalah contoh dari konflik horizontal. Selanjutnya ada konflik ekonomi, perebutan sumber daya ekonomi. Kemudian ada konflik budaya, perbedaan budaya. Terakhir adalah konflik peranan. Konflik peranan adalah konflik karena perbedaan atau benturan tanggung jawab sosial. Misalnya seorang polisi punya anak, kalau anaknya ternyata mengalami ketergantungan narkoba, sehingga ketika dia mau menangkap, dia mengalami benturan dalam dirinya sebagai seorang polisi dan sebagai seorang ayah. Nah, itu adalah konflik peranan. Jadi tidak ada konflik batin. Dalam sosiologi yang ada adalah konflik peranan. Nah, sampai di sini itu adalah bentuk-bentuk konflik. Besok kita akan lanjutkan di dalam materi selanjutnya tentang bagaimana cara mengatasi konflik. Tapi di dalam kesempatan kali ini, kalian harus belajar baik-baik apa yang dimaksud dengan konflik, prosesnya konflik, kemudian bentuk-bentuknya konflik. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan dicatat. Kemudian kita akan diskusikan dalam kelas online kita setelah ini. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.